Waktu tidak pernah menunggu. Jadi, cobalah untuk berjalan bersamanya. Untuk saat ini, lakukanlah yang terbaik yang kamu bisa. Sisanya, serahkan saja pada semesta. Termasuk pada salah satu PC rakitan ini sob. Di bulan suci Ramadan ini, sebuah PC bisa nemenin kalian buat ngabuburit atau bahkan bisa ngehasilin uang dari PC tersebut. Mayan kan buat nambah-nambah uang lebaran nanti. Hehehe. Tapi penasaran gak Zil? PC 5 jutaan ini kayak gimana speknya? Yuk mari kita bahas. Di bulan yang baik ini kita awali juga dengan kabar baik lah ya. Pada rakitan kali ini kita bakal pakai salah satu PSU yang bisa dibilang baru. Ya nggak baru-baru amat sih, yaitu Segotep BN550. Disebut baru karena ini adalah versi 550 wattnya, yang sebelumnya Segotep itu cuma keluarin versi BN650 dan BN750. Jadi ini adalah versi termurah dari seri BN. Kita coba unboxing dulu deh. Dalam paket pembelian ini sederhana aja sih ya, dikasih kabel power dan langsung ke PSU-nya itu sendiri. Oh iya, BTW untuk produk Segotep itu garansinya berjalan sesuai nota pembeliannya ya. Jadi pastiin buat teman-teman untuk selalu simpen nota pembelian kalian. Kalau beli online sih aman-aman aja ya, karena notanya akan ada terus selama akunnya juga ada. Nah, bicara soal PSU, jujur saya nggak tahu banyak ya tentang PSU. Jadi saya akan membacakan data dari Om Sultan Murad selaku salah satu orang yang paham soal PSU. Jadi, PSU ini menggunakan jeroan dari Cina, yaitu Chang'e sebagai main caps, dan CS-Con sebagai secondary. Walau gitu, kapasitor yang dipakai masih masuk dalam tireless, alias bukan kapasitor yang antah-berantah. Sudah group regulated, inputnya juga full range. Proteksinya lumayan lengkap, dan yang terpenting dari semua spek yang disebut tadi, PSU ini ramah banget di kantong sob. Karena PSU ini dibanderol cuma dengan harga 530.000 aja. Sudah sertifikasi 80 plus bronze resmi di 80 plus. Bahkan garansinya itu 6 tahun woi. Ini PSU 500 ribuan yang bisa kasih garansi 6 tahun sih. Kayaknya cuma S-Gear yang berani kasih ya. Soalnya S-Gear selaku distributor resmi dari produk Segotep di Indonesia. Seperti yang teman-teman tahu, PSU 550 watt udah jadi sweet spot PSU di zaman sekarang. Jadi, untuk harga 530.000 sih udah oke banget ya buat hemat budget PC Core yang tetap jaga kualitas PSU-nya. Di rakitan ini kita pakai Mobo B450M dari MSI A Pro Max 2. Tentunya ini adalah kubu merah alias AMD. Ini adalah salah satu Mobo mainstream dari AM4 yang standar aja sebenarnya. Nggak ada yang gimana-gimana spesial. Ambil B450M karena rencana mau pakai Ryzen 2000 series. Terlebih mau mangkas budget juga kan ya. Kalau B550M itu sedikit lebih mahal lagi, udah 1 juta lebih. Sedangkan untuk Mobo ini harganya ada di 940 ribuan. Rencana pakai 2000 series, malah ada rezeki tambahan, jadi bisa pakai 3000 series. Di sini pakai dari Ryzen 5 3600. Salah satu CPU sweet spot yang jadi idaman pada zamannya. 3600 ini banyak dipilih sama kaum Kerehore sebelum datangnya si penerus yaitu Ryzen 5 5600. Sama-sama memiliki 6 core 12 thread, support PCIe 4.0 walaupun Mobonya belum support sih. TDP defaultnya ada di 65 watt dengan L3 cache khas AMD yang badag yaitu 32 MB. Di harga kurang lebihnya ada di sekitar 800 sampai 900 ribu, CPU ini masih bisa jadi pilihan buat kamu yang mau rakit Kerehore, tapi incar performa multicore juga. Mengingat per hari ini harga-harga prosesor itu pada naik sob, entah kenapa ya. Untuk unit yang saya dapatkan di sini tray alias prosesor aja. Saya dapatkan harganya di 880 ribu. RAM yang dipakai sih sebenarnya mainstream juga ya. Kayaknya ini lagi. Yaitu Adata SPG GameX D35 2x8 GB 3200 MHz. Ini RAM standar aja sob, yang sebenarnya nggak bisa banyak dibahas juga sih. Mungkin yang bisa kita bahas adalah harganya ya. RAM DDR4 16 GB, makin hari makin turun aja. Karena sempat beredar juga berita kalau RAM DDR4 itu akan stop produksi. Tapi entah itu sudah valid atau belum. Buat harganya sendiri ada di 424 ribuan. NVMe dari Adata lagi, yaitu Adata Legend 710 256 GB. Ya buat mangkas budget, pakai ukuran 256 GB aja udah paling pas sih. Nggak kekecilan storage-nya, nggak juga kemahalan harganya.
NVMe ini punya claim speed read up to 2400 Mbps dan write up to 1800 Mbps. Sudah free grab pen alias heatsink sticker di paket pembelian. Untuk harganya sendiri NVMe ini ada di sekitar 290 ribuan versi 256 GB. Tak lupa sang sahabat sejati untuk menambahkan kapasitas yaitu HDD gacha 500 GB. Rakitan PC Kerehore emang sunahnya pakai HDD gacha sih. Kalau nggak pakai tuh rasanya nggak afdol. HDD gacha ini ada di harga 85 ribuan. Semua pembelian HDD gacha resikonya ditanggung sendiri. Lalu untuk cooler di sini saya serahkan pada PC cooler K4 versi putih ya, karena emang rakitan ini requestnya warna putih sob. Cooler ini sebenarnya cooler yang B aja sih. Dari segi kelengkapan, build quality, sampai ke performa, bukan sesuatu yang spesial. Buat heatsinknya sendiri sudah pakai 4 buah. Finishingnya lumayan rapi sih. Secara desain juga lumayan cakep. Jadi untuk cooler ini diharapkan bisa jinakin si 3600 yang notabene emang CPU itu lumayan panas. Untuk harganya sendiri cooler ini ada di sekitar 280 ribuan. Ada juga versi K6 tuh dengan 6 buah heat pipe yang harganya pasti udah 300 ribu lebih. Oh iya, cooler ini putih polos ya alias non RGB. Buat VGA juga ini sesuai request. Pengen pakai RX 580 yang versi 8 GB. Jujur untuk VGA di sini saya dapatkan lumayan lama ya, karena VGA inilah proses rakitan PC ini tertunda. Soalnya cari RX 580 versi 8 GB itu banyak anomalinya. Ada yang minus lah, ada yang kemahalan banget lah, ya pokoknya banyak dramanya lah. Di sini dapat versi Special Edition dari Sapphire Nitro Plus. Jadi VGA ini kondisinya masih cukup baik. Minim debu, dan overall sih masih dalam kategori yang oke untuk sekelas VGA second. Nah buat spek singkatnya sendiri akan saya cantumkan ya teman-teman. Lalu karena VGA ini butuh 8 plus 6 pin power, makanya tadi saya bilang PSU 550 watt ini jadi sweet spot buat zaman sekarang. Walau minimum rekomendasinya ada di 450 watt, tapi pakai PSU di atas rekomendasi selalu lebih baik. Harganya sendiri saya dapatkan di harga Rp1.050.000. Buat casing tentunya yang warna putih juga ya. Di sini pakai dari Cube Gaming Balfir. Saya nggak tahu ini keluaran baru atau bukan. Yang pasti saya baru tahu Cube Gaming punya casing ini. Bentukannya sih sebenarnya biasa aja ya. Cuman di bagian depannya aja nih yang kayak tembok-tembok pilar gitu. Tapi sudah mesh kok alias udah bagus buat airflow. Build quality-nya juga standar, nggak ringkih, nggak juga kokoh. Dukungannya sendiri, Mobo-nya support sampai MATX. Tinggi CPU cooler bisa sampai 170 mm, panjang VGA maksimal 300 mm. Fan casing di depan bisa 3, di atas 2, di belakang 1. Sedangkan I/O water cooling hanya bisa 240 mm aja di bagian atas. Untuk kabel manajemen sebenarnya udah bagus aja, dia nggak pelit buat lubang kabel tisnya. Tapi yang jadi masalah adalah pada bagian ini nih. Entah kenapa di bagian tempat HDD-nya ini ada penghalang. Jadi bikin susah pas masang HDD. Tapi secara overall selain bagian HDD, casing ini masih cukup bagus lah. Entah dari desain, dukungan, juga harga. Karena harganya cuma ada di 350 ribuan. Buat fan casing standar aja ya, pakai dari RX7, warnanya putih. 3 buah dengan konfigurasi di depan 2 buah sebagai intake dan di belakang 1 buah sebagai exhaust. Untuk fan casing sendiri harganya ada di 27 ribuan per 1 buah. Oke, untuk keseluruhan komponen sudah disebutkan. Saatnya kita ke hitung-hitungan dong. Benerankah PC ini 5 juta? Jawabannya adalah salah. Karena total harga untuk PC ini cuma ada di sekitar 4,9 jutaan aja sob. Tentunya harga ini di luar ongkir dan asuransi pengiriman ya. Tapi masalah pemilihan komponen sih teman-teman bisa otak-atik lagi ya. Mau dibuat downgrade atau mau dibuat lebih tinggi lagi. Tapi yang bikin penasaran, apakah 5 juta kurang gini oke buat performanya? Apakah bisa nemenin kita ngabuburit gaming di bulan puasa? Yuk mari kita rakit.
Untuk perakitan PC ini jujur saya mengalami satu masalah, yaitu saat pemasangan HDD alias hard disk. Ini susah bin sulit sob, karena si posisi hard disk ini dibaut langsung ke bagian casing alias tanpa bracket. Pasang kabelnya lebih susah lagi. Tapi soal perkabelan yang lain aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Semua bisa ditata dengan baik. Terlebih kabel PSU Sego TPN 550 ini nggak terlalu keras, sedikit banyaknya membantu saat kabel manajemen. Yuk kita langsung tes aja performa PC ini. Apakah memuaskan? Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, si Ryzen 3600 ini dapat skor single core di 1222 dan multicore di 9235. Skor ini bisa masuk di kategori lumayan untuk sekeras prosesor 800 ribuan karena dia udah 6 core dan 12 thread juga kan ya. Lumayan enak kalau teman-teman mau dibuat multitasking. Tapi buat suhunya nih yang kurang enak. Pada saat pengetesan loop 10 menit, suhu maksimal prosesor ini ada di 85 derajat. Walaupun masih dalam kategori aman, tapi ya gitu deh buat coolernya, B aja. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 4667. Sedangkan pada Firestrike mendapatkan overall score di 13148. Di pengujian Unigine Superposition mendapatkan overall score di 8394 dengan rata-rata FPS di 62 dan suhu maksimalnya ada di 74 derajat. Ini sih masih aman-aman aja ya untuk sekelas VGA yang udah cukup tua. Terlebih nantinya dia akan kebantu sama VRAM yang 8GB. Untuk NVMe sendiri udah mantep nih, dapat read di 3100-an dan write di 1900-an. Lebih tinggi dari apa yang diklaim oleh Adata. Mantap. Setelah pengujian sintetis, kita langsung tes aja untuk performa gamingnya. Karena emang sejatinya kubu merah terlahir untuk gaming murah meriah. Yuk kita tes di 1080p. Sorry, kid. My guiding stars! Those are the radar stations that need to be disabled.
Gimana nih sob? Suka sama PC-nya? Atau malah 5 juta kayak gitu doang. Mending rakit rumah, mending rakit perahu, mending rakit bom. ya bagi saya pribadi sih untuk budget 4,9 juta ini sudah lebih dari cukup. Tinggal berdoa aja yang banyak, semoga VGA-nya bisa awet. Karena seperti yang kita tahu, RX 570, 580 itu bekas nambang profesional. Dan satu lagi ya, kalau kalian berminat dengan referensi rakitan PC ini, kalian harus siap juga nerima fakta bahwa rakitan pakai RX 580 itu ya akan boros listriknya. Tapi ngomongin listrik, PSU juga harus diperhatikan saat memilih VGA yang lumayan boros. Saran saya pakailah minimal PSU yang full range kayak Segotep BN550 ini. Ya kan? Bener kan? 500 ribuan dapat garansi 6 tahun loh. Wadidaw. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah like video ini kalau memang kalian suka. Nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ini sob.